Kangen hiburan yang menyenangkan, seru dan menegangkan? Yuk datang dan bermain lagi di Trans Studio Bandung. Mulai 28 Agustus, beli satu tiket dapat tambahan satu lagi gratis. Ayo mainkan semua wahana serta atraksi sepuasnya dengan aman dan nyaman. Kami pastikan semua keluarga kembali bahagia dan puas. Beli tiketnya langsung atau melalui website transstudiobandung.com atau Detikom mulai sekarang juga. Cuaca panas bikin bete. Yuk kita bermain salju lagi ke Trans Snow World di Transpark Mall Juanda, Bekasi. Mulai 28 Agustus, beli satu tiket dapat tambahan satu lagi gratis. Rasakan kembali sensasi hujan es, bermain ski dan salju di pegunungan Swiss dengan rasa aman dan nyaman. Tiket bisa dibeli langsung atau melalui website transnoworld.com atau Detikom mulai sekarang juga. Selamat sore Sobat 7, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Sobat 7. Hari ini balik lagi di Sobat 7 Kepo episode 17 bareng aku Audra. Nah hari ini kita akan kedatangan seorang YouTuber nih Sobat 7 yang kontennya isinya makanan, semua bikin ngiler. Mungkin lebih tepatnya disebut food vlogger kali ya. Ya kita akan kedatangan deodoran. Kalau misalkan disebut namanya deodoran, yang kebayang udah konten video dia yang bikin ngiler semua Sobat 7. Penasaran gak sih kira-kira kontennya tuh seperti apa? Kita lihat yuk cuplikannya. Ini dia dawet sambal ya. Jadi sangat beda sekali dengan dawet-dawet yang lain. Jadi gini loh, kalian ketika kalau kesini itu jangan berharap kalian membayangkan dawet yang seger bersantan pakai es. Itu jauh dari itu. Aku suka sama tekstur dari cendolnya, dia kenyal. Kenyalnya tuh benar kenyal-kenyal kayak apa ya, aci nggak sih? Aduh ngiler banget ya Sobat 7. Penasaran gak sih kira-kira kalau misalkan deodoran lagi food vlogging, bedanya tuh gimana sih sama food vlogger lainnya? Terus kira-kira makanan terenak yang pernah dicobain sama Dio tuh apa ya? Karena Sobat 7 aku yakin banget udah penasaran kan? Kita langsung aja yuk undang Dionya. Hai Dio. Halo, selamat sore Mbak Audrey. Selamat sore, Audra loh, iya. bukan Audrey. Oh Audra, oh iya maaf. Gak apa-apa. Selamat sore Dio, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak Audra. baik ya, sehat-sehat ya. Agak pegel-pegel dikit, alhamdulillah. Pegel-pegel dikit, kenapa tuh pegel-pegel? Iya, baru pulang trip kuliner semalam. Waduh, baru banget pulang trip kulineran. Iya. Enak banget sih. Aduh, aku jadi pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Berarti sekarang kesibukannya apa nih, Dio? Kesibukan sehari-hari kita fokus ke emang mencari konten kuliner aja Mbak. Jadi kita kan ada di Instagram sama YouTube. Jadi kalau kesehariannya itu, jadi dalam 1 bulan emang ada penjadwalan khusus untuk tapping di YouTube, terus ada hari-hari untuk Instagram seperti itu. Oh, I see. Jadi sebetulnya emang udah ada jadwalnya ya selama 1 bulan ya? Ya, seperti itu Mbak. Jadi kayak akhir bulan itu kita selalu ada meeting. Jadi bulan berikutnya itu nanti dijadwalin trip YouTube itu mau di minggu keberapa seperti itu. Kalau contoh minggu akhir berarti yang minggu awal dan pertengahan itu untuk take Instagram seperti itu. Konten-konten Instagram. Keren banget, semuanya udah terjadwal. Ini pasti padat banget nih jadwalnya nih. Sibuk ya Dio ya? Iya, lumayan. Susah nih kalau misalkan mau cari jadwal sama Dio nih. Oh, khusus gampang. Oh gitu ya, khusus Trans 7 bisa terus ya? Oh, bisa terus. Pokoknya kapanpun, jam 12 malam bisa. Oh bener ya? Oke. Nah aku tuh penasaran banget nih, nama YouTube-nya itu kan deodoran nih, atau mungkin orang-orang kenalnya kan juga deodoran. Sebetulnya emang deodoran tuh namanya, atau nickname aja, atau gimana nih? Jadi awalnya dulu itu kenapa nama deodoran itu tercetus? Karena Dio itu nama pribadi, Dio ya.
terus mau nyari ini kayak plesetan gitu. Jadi aduh apa ya, masuk radio gitu kan kayak apa ya, aneh kayak gitu. Terus kita nyari deodoran aja ya, walaupun tetap juga aneh seperti itu. Tapi kayak waktu buat itu kan banyak yang pakai istilah-istilah yang apa kuliner mana, apa food seperti itu kan. Nah, jadi ini kayak lebih ketika orang dengar kata-kata itu tuh langsung di pikiran tuh, ih apa sih? Nah, mereka kan terus penasaran melihat konten, oh ternyata makanan seperti itu sih. Niatnya. Wow. Niatnya gitu ya. Tapi inspirasinya dari mana nih dapat kata-kata Dio digabungin sama Doran? Ya, inspirasinya sebenarnya kayak ya mau tidur gitu aja sih Mbak. Jadi kayak Dio apa ya, radio bukan, Diodoran. Oh ya udahlah deodoran gitu. Walaupun namanya hampir mirip-mirip sama jamu ya, tapi kontennya emang lebih ke makanan ya. Jadi kayak biar orang tuh penasaran terus melihat kontennya seperti itu. Biar unik ya, namanya tuh Ya, kayak produk, tapi ternyata isinya tuh makanan, malah bikin Ya, ngiler gitu ya. seperti itu. Ya, aneh Oke. tapi nyata lah kayak gitu ya. Aneh tapi nyata ya. Nah, Dio, berarti dipanggilnya Dio nih. Aku manggil Dio nggak apa-apa ya? Ya, Dek Dio juga nggak apa-apa. Dek Dio, aduh. Lebih tua nih saya ya. Oke. Dio ini tuh awalnya gimana sih bisa terjun ke dunia YouTube, terus menjadi seorang food vlogger? Penasaran banget deh Dio, bisa diceritain nggak kira-kira? Oke. Jadi mulai dari awal itu tahun 2014 itu ngebuat sosial media Instagram itu dengan nama Diodoran. Tadinya kontennya random terus sampai 10 follower 10k baru masuk ke food. Nah, untuk YouTube itu sekitar tahun 2016 setelah Instagram followernya kurang lebih sekitar 50-an ribu, itu baru nge-create YouTube fokus di sana di 2016 itu. Yang kami pikir di tahun-tahun segitu ya kami rasa ini belum telat seperti itu, walaupun teman-teman YouTuber yang udah mulai di tahun 2010, 2011, tahun 2015-16 itu udah mulai menikmati perjuangan mereka, tapi kami yakin, kita pikir 2016 ini kita belum telat. Alhamdulillah terbukti emang ya 2016 belum telat, karena waktu itu juga belum begitu banyak adik-adik SD pun yang bercita-cita jadi YouTuber ya. Kalau sekarang mayoritas. Sekarang kayak kalau anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi YouTuber gitu ya. Iya, Kalau zaman dulu iya. astronot, guru. Iya benar. Karena terlalu tinggi jauh bayanginnya. Kalau YouTube itu kan tinggal kalau bahasa Jawanya gambleh, bla 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 bla. Nah, itu di-upload terus langsung viewernya banyak gitu. Kayak semua kalangan juga bisa ya jadi YouTuber gitu ya. Ya, jadi semua kalangan bisa, mulai dari yang mungkin adik-adik sampai orang yang tua, mungkin bapak-bapak yang udah pensiun pengen punya aktivitas bisa nge-YouTube kayak gitu. Nah, kalau Dio sendiri nih, emang dari awal niatnya bikin konten food vlogger atau pernah bikin konten yang lain atau gimana Dio? Ya, jadi Instagram ya, ini awalnya dari Instagram, dulunya itu random gitu Mbak, jadi kayak cuma, tapi emang lucu-lucu, jadi temanku lagi ngapain terus tak foto, tak buat kayak meme seperti itu. Nah, tapi setelah follower 10k itu kami berpikir, terus kayaknya yang main food tuh masih dikit seperti itu, makanya kita, ya mungkin teman-teman food vlogger yang lain itu juga baru mulai apa ya, nge-create lah gitu ya, makanya terus kita mikir, wah ini karena masih jarang, ya udah kita masuk ke food seperti itu. Dan waktu itu kan masih yang mayoritas foto, video itu baru masuk follower 20k-an di Instagram seperti itu. Nah, waktu itu juga masih cuma pakai handphone gitu Mbak. Oh, oke. Iya, bahkan YouTube yang pertama itu 2016 itu ya juga masih pakai handphone yang aku sendiri, kayak orang ya, ini mungkin di tahun-tahun itu ini orang kan. Jadi ya emang dulu punyanya cuma HP, ya baru dari HP itu. Nah, setelah semakin kesini kita emang semakin fokus tentang dunia perkulineran Indonesia seperti itu. Oke. Nah, dari segala macam konten nih ya, yang dipilih kan akhirnya makanan nih.
emang doyan makan, doyan kulineran atau gimana nih Dio? Ya, emang doyan sih Mbak. Jadi dulu sebenarnya gini ya, kalau waktu mahasiswa itu kan masih tipis gitu ya dompetnya ya. Isinya Oke. nota lah seperti itu. Jadi kalau mau kulineran yang agak mahalan dikit itu paling enggak 1 minggu sekali. Tapi emang seneng. Kadang tiap hari itu jajan kayak cilok, terus kayak bakso tusuk seperti itu. Kalau di Jogja kan juga banyak angkringan, bahkan angkringan itu macam-macam, ada yang angkringan nasi, terus nasi yang kecil, terus ada yang free sayuran, ya kayak gitu. Cuma awalnya itu ya suka jajan aja. Terus yang kedua emang apa ya, simple gitu di kuliner itu. Jadi ketika siang ini aku makan bakso, nanti sore makan mie ayam, itu udah konten yang berbeda. Seperti itu sih. Iya, lebih mudah. Dulunya, tapi ternyata semakin kesini effortnya juga semakin wow. Semakin wow yang harus dikeluarkan ya. Jadi buat Sobat 7 yang belum tahu mungkin, Dio ini asalnya dari Jogja. Nah kebayangkan gimana kalau misalkan Dio lagi explore kuliner, di Jogja itu kan enak-enak banget ya Dio ya. Kayaknya Banyak. yang murah-murah aja itu udah enak banget ya. Iya, makanan murah cek, wow banyak. Makanan murah dan enak cek. Iya. Jadi emang ya karena sini mungkin kota pelajar gitu ya. Jadi dari segala segmen mungkin ada yang ketika kuliah di sini pun pas-pasan dan sebagainya. Makanya juga harga itu bahkan waktu aku tahun 2012 itu nasi sayur lauk telur dadar sama es teh itu cuma 5.000. Sekarang ya paling naik 1.000 lah gitu. Nah itu 6.000 udah kenyang banget tuh ya kalau di Jogja ya. Banget, nasinya ambil sendiri. Wow, itu inspirasinya ya untuk jadi food vlogger ya. Iya. Jadi waktu kecil juga salah satu yang influence saya juga si almarhum Pak Bundan. Ketika kecil kan membayangkan nonton TV gini kan. Iya. Konten-konten kan di Trans tuh, nonton gini terus wah enak ya kayaknya keliling makan gitu di shooting. Ya kayak gitulah bayangan dulu. Kebayang-bayang gitu kayak enak banget ya. Ya, kerja sambil makan-makan. Iya, itu jalan-jalan makan-makan gitu. Ternyata kenyang. Terus gimana nih sekarang ketika udah menjalani hidup sebagai food vlogger, terus enak nggak atau udah puas atau gimana nih Dio? Kalau dibilang puas itu pasti semua orang tuh nggak ada puasnya sebenarnya seperti itu ya. Tapi cuma kayak lebih bersyukur gitu sih daripada aku yang dulu gitu. Dulu ya cuma hanya di Jogja aja. Sekarang udah kayak bisa ke luar kota seperti itu. Kita keliling-keliling untuk mendokumentasikan kuliner-kulinernya seperti itu sih. Nah Dio, sebenarnya aku masih penasaran banget nih pengen ngulik lebih jauh. Tapi aku ada cuplikan dulu video vlog kamu yang mau aku tampilin ke Sobat 7 ya. Kita lihat dulu ya. Oke. Wow. Nice. Wow. Dagingnya benar-benar empuk, terus juicy. Wah. Untuk rasanya dia. Dio, ya ampun itu tadi makan apa? Jadi itu aku makan sate kambing di daerah Klaten. Wow. Sekitar 1 jam dari Jogja, itu masih di Jawa Tengah ya. Emang itu rasanya semridut lezatus. Jadi tusuknya itu pakai besi, terus dagingnya tuh gede-gede kayak gitu. Wow. Aku juga salah satu pecinta kambing, jadi nggak hanya cukup tapi sangat menikmati. Dan ramenya wah gila sih. Itu sebelum pandemi by the way. Oh oke. Tapi emang bisa kelihatan banget ya tadi kamu duduk juga tempatnya ala kadarnya dan belakang tuh rame banget ya. Iya, jadi sebenarnya kita mau di dalam, cuma saking ramenya itu kayak wah ini nggak mungkin sih kalau take video di dalam, ya udahlah di luar aja seadanya. Itu aja udah diantri orang mau makan, terus ada yang yang dalam itu mau keluar riwah kayak gitu kalau istilah Jawanya. Iya, saking larisnya itu. Wah. Jadi buat Sobat 7 nih yang pecinta kambing juga sama kayak Dio bisa langsung cek videonya di YouTube Diodoran ya. Mungkin nanti setelah pandemi kalau udah aman semuanya bisa jalan-jalan lagi langsung cus ke Klaten ya.
Iya langsung. Nyobain kambing. Recommended. Wah. Iya. Jadi pengen loh saya loh. Iya, ayo main sini. Sore-sore gini jadi udah lapar ya. Iya, terus ada menu gulai, diselutup. Wah, tapi tadi gulainya mungkin ada di videonya yang lain ya? Iya, ada di video situ. Jadi pas makan satenya. Satenya emang apa istilahnya? Dicopot dari tiang listrik apa? Dari ininya apa ya? Dari Gedean tusuknya. dong tiang listrik, dari besi, dari Iya. besinya. Yang di sate dinosaurus. Waduh. Aduh. Nah, kalau misalkan menurut Dio nih, yang ngebedain Dio sama food vlogger lainnya tuh apa sih? Kalau misalkan dari konten mungkin atau dari apa? Oke, ya jadi ini membahas YouTube dulu kali ya. Jadi YouTube Diodoran itu apa yang membedakan konten-konten kami dengan konten-konten teman-teman food vlogger yang lain. Jadi kami itu lagi ada misi yaitu mendokumentasikan kuliner legend, kuliner legendaris di seluruh Nusantara yang diawali dari Pulau Jawa seperti itu ya. Jadi kemarin ya semalam itu baru pulang dari Ponorogo, itu kota ke-36 yang kita kunjungi untuk mendokumentasikan kuliner-kuliner yang legend, supaya harapan kami nantinya ketika anak cucu kita melihat tuh ini loh, di sini banyak kuliner-kuliner yang legend yang bisa dikunjungi. Mungkin ketika anak cucu kita lihat itu udah di generasi yang kesekian seperti itu. Jadi mungkin kali aja ada yang beda mungkin dari yang waktu kami liput, mungkin menunya masih seperti apa, terus nantinya berapa puluh tahun yang akan datang dan seperti apa gitu. Seperti itu sih. Jadi itu untuk YouTube. Kalau untuk Instagram, jadi Instagram itu kita kan sebagai food vlogger juga mengkomunikasikan produk-produk UMKM ataupun brand-brand seperti itu ya, kalau istilahnya endorse. Nah, yang membedakan konten-konten kami di Instagram dengan teman-teman, jadi walaupun ini Instagram ya, walaupun itu endorse, itu kami kurasi. Jadi semua kuliner yang meminta untuk dikomunikasikan itu emang kita kurasi, kita kirim ke sini dulu. Kalau yang di Jogja, kalau di Jakarta ya kirim ke penginapan yang di Jakarta. Setelah dikurasi, kita cicip menurut kami ini layak untuk direkomendasikan, maka baru kita akan proses videonya, diproduksi videonya seperti itu. Tapi kalau menurut kami itu masih kurang, jadi kalau makanan itu sebenarnya nggak ada yang nggak enak kecuali basi, seperti itu ya. Oh gitu ya motonya ya, nggak ada yang nggak enak kecuali basi ya. Ya, jadi ketika kurang, ini langsung kita bilang ke ownernya langsung. Jadi kita kasih masukan seperti ini. Banyak Mbak, jadi setiap kurasi itu kadang ada yang nggak lolos juga, terus ada yang nggak lolos, terus kita kasih masukan, dikirim lagi untuk memperbaiki seperti itu. Oh, jadi untuk YouTube, YouTube itu kita khusus ke kuliner legend, kita explore ke seluruh Nusantara nantinya. Ini baru kota ke-36, Ponorogo, seperti itu. Itu yang membedakan, karena teman-teman, ya jadi ada pembeda ketika mau makan yang banyak mukbang-mukbang, mungkin bisa nonton kajang-kajangnya teman kita, Tanggo Ibun, dan lain sebagainya, seperti itu. Wow, keren banget. Jadi dimulai dari kuliner di pulau sendiri ya, sampai hatam dulu, baru nanti dipindah ke yang lain ya. Iya, seperti itu. Keren banget, Dio. Iya, kayak ketemu di jalan sama bapak-bapak, oh kemarin aku ini loh makan kamu ring mantep ya, masaknya masih pakai kayu, masih autentik semua. Oh iya Pak. Jadi seneng gitu. Jadi kayak ada bahagia ketika kita makan, kita dokumentasikan, terus ada orang yang kesana kayak gitu tuh, rasanya itu kebahagiaan yang tiada tara. Otomatis ngerejekeni yang jualan lah kayak gitu ini. Wow, ini keren banget nih Sobat 7. Jadi ternyata kalau misalkan sebagai food vlogger, bukan hanya ngevlog aja atau nyoba-nyobain makanan ya, tapi ketika ada respon atau feedback, itu ternyata bikin happy ya di hati ya Dio ya. Ya itu senengnya, wah bahagia sekali ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wih. Waduh, dalam banget ya. Ya, dalam sampai ke belakang. Waduh, ke belakang mana tuh? Belakangnya. Oke, nah kalau misalkan nih, berarti kalau misalkan ada teman-teman Sobat 7 yang juga lagi bisnis baru, makanan atau minuman, bisa juga ya minta tolong ke Dio gitu. Mungkin tinggal di DM atau ada ketentuan-ketentuan khususnya ya.
Ya, ya seperti itu. Jadi karena kami itu bertanggung jawab di dua sisi dari di brand yang kami komunikasikan dan nantinya teman-teman yang follow Deodorant akan merekomendasikan, makanya kami emang sangat menjaga itu dan ketika itu menurut kami belum lolos ya kita nggak akan meloloskan dan kita nggak akan produksi videonya untuk direkomendasikan seperti itu. Nah, kalau misalkan ngomongin kriteria makanan nih, tadi kan Dio sempat bilang ya nggak semuanya enak gitu kan. Tapi kalau Dio sendiri ada nggak sih makanan tertentu yang mungkin Dio seneng nih nyobain ini atau mungkin ada makanan yang aduh nggak deh kalau misalkan makanan ini nggak mau gitu. Untung tuh aku nggak ada yang ngilarin makanan-makanan tertentu atau mungkin ketika makan kan ada kan makan seafood terus alergi kayak gitu kan. Dia tuh nggak ada yang istilahnya aku nggak suka ini terus aku nggak suka ini. Alhamdulillah nggak sih sampai detik ini masih so far so good aman wa sahlan. Aman ya, terkendali ya. Jadi Terkendala. makanan apapun tuh dimakan aja nih, dihajar aja semuanya. Iya, nyajar aja semuanya kayak gitu. Jadi kayak kuliner legend yang di YouTube itu kan kita nggak bisa ngebandingin, maksudnya antara contoh tahu kupat di Kota Banyumas dengan kupat tahu di Magelang. Itu kita nggak bisa dan menurut aku pribadi ini nggak boleh kalau dibanding-bandingkan seperti itu karena kuliner legend itu udah mempunyai ciri khas tersendiri, keunikan rasa taste tersendiri, cara masak, bumbu dan lain sebagainya. Jadi kalau salah, contoh soto gitu, soto sini sama soto sini terus menurutku kalau soto sana itu kurang, itu nggak bisa karena mempunyai ciri khas tersendiri. Kenapa kuliner legend itu sampai berpuluh-puluh tahun berdiri? Pasti dia ada langganan yang memang khusus yang udah suka dengan tes itu seperti itu. Jadi kalau untuk kayak rasa manis, asin, pedas itu kan selera orang masing-masing. Wow, ini juga poin penting banget nih Sobat 7. Ternyata sebagai seorang food vlogger nih kadang harus menyadari bahwa satu tempat dengan tempat yang lain tuh kadang enak atau enggaknya berdasarkan taste masing-masing ya. Jadi nggak ada standar bakunya ya Dio ya. Iya, nggak ada. Jadi emang mempunyai ciri khas keunikan masing-masing. Apalagi di kuliner-kuliner yang legend seperti itu. Wow, nah terus kalau misalkan Dio nih lagi coba-coba eksplor makanan, biasanya tuh emang searching dulu atau tahu dari fans, tahu dari temen, atau random aja jalan-jalan atau gimana nih Dio? Oke, jadi sebelum berangkat trip kuliner pastinya kita akan setting kota mana yang akan kita kunjungi. Nah setelah kota itu maksudnya kita mau ke kota ini kayak itu kita biasanya naikin ke story di YouTube ataupun Instagram dan minta tolong untuk teman-teman orang lokal kota tersebut ngasih rekomendasi ke kita. Setelah itu baru kita list semuanya, baru kita riset lewat di googling ataupun lewat hashtag di Instagram, kita lihat foto-fotonya dan lain sebagainya. Mungkin kalau pas bila ada kenalan di kota tersebut ya kita akan mengkonfirmasi gitu apakah ini legend, apakah ini maksudnya valid seperti itu untuk kulinernya, karena kalau sebelum kita berangkat kan kita hanya melihat dari foto seperti itu, kiriman seperti itu sih ketika sebelum berangkat. Nah setelah itu baru semuanya itu kita riset tentang konten. Paling biasanya dalam satu kota itu dapat sekitar 8 sampai 9 konten yang akan kita kunjungi, baru kita ke sana. Nah, biasanya kami suka mengajak teman-teman influencer lokal sana atau food blogger di lokal sana untuk ya kita saling membantu lah kayak itu. Dari sisi kami juga ada yang nganterin, dapat info-infonya gitu yang jelas, dan secara exposure juga kita bisa saling membantu. Oh seru banget, jadi bisa collab juga ya bareng influencer atau youtuber lokal ya? Iya, jadi kalau istilah Jawanya itu kan seduluran lah kayak gitu ya. Jadi sosial media ini kita manfaatkan sebaik mungkin karena ini kendaraan, jadi kendaraan yang kita bisa menjalin silaturahmi antara kami dan teman-teman di kota-kota tersebut. Begitu pula sebaliknya ketika teman-teman main, karena kami itu rumahnya di Jogja, ketika main ya
monggo maksudnya itu sebagai tamu ya gimana caranya kita bisa men-treatment tamu itu semaksimal mungkin seperti itu. Berarti kalau misalkan aku dan tim Trans 7 main-main ke Jogja boleh dong diajak makan-makan? Oh boleh, tak gratisin. Kopi jos kan gampang. Semangat nih kalau gitu ke Jogjanya, tapi nanti abis pandemi ya. Oh iya. Kalau sekarang belum bisa ya. Iya, belum bisa. Tapi jangan lupa diajak makannya di paling enak loh tempatnya. Banyak banget di sini mau Banyak nyari banget yang ya. seperti apa aja ada. Kayaknya kalau misalkan main ke Jogja bareng Diodora nih yang ada pulang-pulang beratnya naik nih, bisa 5 kilo kali naiknya. 10 sih jalan. 10 ya, aduh serem. Serem dong naik 10 kilo. Tapi asik kok kulineran itu asik asik. ya, iya, jadi Jogja. kita bisa tahu tes-tes masakan dari kota-kota tersebut. Oh, ternyata yang sini cenderung pedas, yang sini asin, seperti itu, yang sini manis, seperti itu. Wow. Nah kalau misalkan dari pengalamannya Dio nih, ada nggak sih makanan yang paling berkesan banget sampai sekarang masih keingetan terus? Boleh pas lagi bikin konten atau mungkin lagi makan sendiri aja, lagi nggak bikin konten? Ada, jadi ketika trip ke beberapa kota sekali berangkat itu pasti aku sampai rumah itu suka ada jagoan-jagoan kuliner versi aku sendiri yang kayaknya aku ketika ke kota tersebut aku pasti akan makan lagi, seperti itu. Nah, jadi di kemarin itu yang arah ke barat itu kan ada di Magelang, Muntilan, Temanggung, terus ada Wonosobo sampai ke Purwokerto ngomong seperti itu ya. Jadi di Temanggung itu ada brongkos kepala kambing Mbak Nok, itu wajib nyobain sih. Wow, kepala kambing tuh? Ya, brongkos tapi kepala kambing. Jadi brongkos itu di Jogja ada, di Magelang ada, terus ada di Temanggung. Itu semuanya berbeda. Cara masaknya itu berbeda. Dan ketika nyoba yang di Temanggung itu, waduh, jadi sajiannya itu kuah, terus agak sedikit pedas itu, empuk kepala kambingnya, berpadu dengan sambal hijau. Jadi ketika nasi hangat tuh dikasih kuah siram sedikit, terus sama cuilan kepala kambing itu dimakan, terus melidut lezatos itu. Di deskripsi ini aja udah kebayang enaknya kayak gimana. Iya, ini aku nonton lagi loh, aku bayangin. Langsung rasanya haus, lapar gitu ya. Iya, terus ada lagi di waktu itu yang perjalanan Jawa Bali itu sekitar ada 10 kota. Ada salah satu kuliner di Jombang namanya sate kampret. Wow. Itu bukanya jam 9, setengah 9 malam ya, setengah 9 itu udah ada yang ngantri ya gitu. Dan itu benar-benar di dalam pasar, nggak kelihatan dari luar. Kita harus masuk ke dalam. Itu ada nanti videonya di channel YouTube Diuduran, dilihat aja. Itu jadi sate kampret itu maksudnya bukan sate dari kampret gitu ya. Jadi kampret itu adalah nama yang menjual. Sebenarnya itu adalah sate sapi. Sate sapi tesnya pedes, empuk. Jadi ketika makan set gitu, nah terus di situ disajikan dengan ada kuah lodeh, kuah rawon, terus satunya aku lupa itu kuah apa. Nah, ketika dimakan dengan kuah rawon, digigit set, pedes lah itu, kuah rawon diselutumi, serut gitu. Nah, dia taste pedesnya itu akan turun dikit. Habis itu bercampur seimbang antara manis, gurih, pedesnya. Gimana ya? Wow. Juicy gitu. Wow, ini kayaknya ya live bareng Dio, ini satu studio ngiler. Bukan cuma saya aja, satu studio ngiler. Tapi pernah gak sih nyobain makanan yang menurut kamu nih udah murah, rasanya enak banget? Pernah gak Dio? Banyak sih. Jadi kayak kemarin ini ada banyak ya yang makanan-makanan itu kayak nasi pecel harganya cuma 4.000. 4.000? 4.000. Wow. Itu murah, udah sama kerupuk. Itu banyak. Terus masaknya itu masih pakai kayu kayak itu Mbak. Jadi kemarin waktu kita kalau nggak salah Tulungagung gitu. Kediri kalau nggak salah. Okay. Itu murah-murah. Cuma 4.000 udah menurutku enak banget. Jadi yang membuat enak itu nggak hanya makanannya tapi suasana. Biasanya suasana desa, suasana kampung, terus ya tahu sendiri itu orang-orangnya itu gapiak gitulah. Jadi apa ya istilah Indonesia kalau gapiak itu ramah, nah kayak gitu. Itu menambah yang mantep.
Wow, 4.000 Cuma 4.000 dengan itu murah makanan banget. yang enak, suasana yang asik. Aduh, aku nggak kebayang sih. Itu kita bisa berhemat ya, Sobat 7 ya, kalau makan setiap hari hanya 4.000 Iya, rupiah. Udah Jadi, kenyang tidurnya dan di box enak. semua, itu lebih murah lagi. Wow, itu tapi pecelnya isinya apa aja tuh? Udah lengkap atau sayur atau gimana tuh, Dio? Ya udah nasi, udah sayuran pecel, jadi kayak ada sayur apa tuh, kecambah atau tauge, terus ada sayur-sayur kayak ini apa, pepaya muda, terus ada aku lupa sayurnya yang satu apa yang hijau seperti itu. Itu udah komplit. Jadi kita tinggal makan aja. Itu. Terus ada yang dikasih rempeyek. Jadi peyek itu perpaduan peyek udang sama peyek kacang. Tapi bukan udang gede-gede ya, yang kecil-kecil kayak ebi itu. Wah, itu yang ngasih itu kayak langsung pruk kayak gitu. Aku sampai nanya itu, "Pak, jenengan itu jualan ini tuh apa maksudnya untung apa enggak ini banyak banget dan murah ini." Tapi emang terbukti rame ya kayak itu di sana. Ya kebanyakan sih kalau yang murah itu pasti beliau menjawab kayak udah Mas ya, walaupun sedikit-sedikit tapi berkah seperti itu. Oh, jadi si penjualnya aja udah punya misi yang baik ya. Jadi Ya, makanannya juga pasti enak karena dalam hatinya udah baik gitu ya. Mantap boys, legit. Tapi kalau Dio nih misalkan lagi food vlogging gitu, makanannya dipesen kan nggak jarang banyak kan, semua menu dicobain. Nah itu emang dihabisin sendiri atau bareng tim atau gimana, Dio? Oke, jadi emang kalau sekiranya aku masih kenyang, jadi kalau tapping itu kadang kan tapping jam 9 pagi, nanti jam 11 itu udah harus tapping lagi karena dalam satu kota itu kita kan ngejar konten gitu kan. Nah, jadi paling kita sisain 1 jam untuk istirahat, terus itu makan akhirnya. Paling aku kayak nasi itu kita liatin satu porsinya segini, cuma karena Mas Dio mau nyicipin ya ini kita pindah seperti itu. Jadi emang kita komunikasikan supaya orang melihat kalau itu emang cicip ya cuma diicipin terus pakainya sendok yang berbeda. Dan di situ juga tak bilang bahwa nanti ini buat makan bareng teman-teman, jadi nggak usah khawatir ini dibuang dan lain sebagainya seperti itu. Karena emang yang nonton itu perlu dikasih tahu sedetail itu. Kalau enggak kan suka jari yang nggak berakhlak ini kan kadang suka dedet ya gitu. Oke, netizen Udah ya, lah. biasa ya. Oke. Tapi berarti kalau misalkan lagi mau makan-makan nih atau lagi mau kulineran, lagi bikin konten, biasanya mungkin diet dulu atau sengaja dikosongin dulu perutnya atau santai aja gitu. Kalau ngosongin enggak sih. Enggak Sebenarnya ya? kan karena ya, tapi pastinya ketika tik itu udah kalau pagi ya udah sambil sarapan seperti itu. Jadi nggak ada kayak treatment khusus harus gini, kalau segini tuh enggak sih. Ya udah kayak makan sehari-hari aja seperti itu. Jadi kalau emang aku merasa udah kenyang cukup ya, ya udah itu. Jadi istirahat dulu ke penginapan. Habis itu nanti mulai lagi malam seperti itu. Jadi kalau ketika lapar pun kan karena kita lapar buat video itu kan kelihatan enak karena merasakan lapar makan jadi makin berasa ya. Makin berasa nikmat ya. Nikmat banget, orang yang lihat tuh jadi aduh ya ampun Dio pengen. Iya. Dosa nggak sih ingin orang gini. Enak gitu ya. Rasanya Kita kayaknya dimarahin baunya juga sampai gitu ke studio padahal cuma nonton video doang. Iya, keluar dari layar tuh asap. Rusak laptopnya Mas. Aduh. Jadi Nah, kayak Dio, sampai di gimana? sampai kayak di ini kadang ada yang DM ibu-ibu onti-onti muda yang baru mengandung gitu. Sampai ada yang ngeblok sosial media itu malah suaminya. Oh gitu. Ya, karena repotin kan kalau lagi ngidam aping ini suaminya yang repot gitu. Jadi harus nyariin keluar kota kan nggak mungkin. Jadi ada yang sampai cerita mbaknya itu tuh cerita kayak, "Mas ini aku follow lagi ya, kemarin itu di unfollow sama suami saya. Saya minta jajan terus." Ini mantap Anda.
Jadi udah namanya ibu hamil, rasanya bawaannya ngidam ini itu. Nonton video makin ngidam. Suaminya yang bingung, gimana caranya keluar kota tiap hari. Nurutin ngidamnya. Iya, kan yang nonton di luar Jawa kan repot lagi itu, nggak ada loh makan di sana kan susah. Makanya itu ya, itulah cerita-cerita lucu dari sobat-sobat online deodoran gitu. Itu salah satu. Jadi videonya tuh bisa menghipnotis ya. Nah, Dio, aku ada lagi nih satu cuplikan video vlogging dari Dio. Mungkin kita bisa lihat bareng Sobat 7, apakah Sobat 7 juga terhipnotis sama seperti ibu-ibu yang waktu itu lagi ngidam ya. Yuk kita cek dulu yuk. Oke. Ini kalau misalkan ada Sobat 7 yang mungkin lagi hamil, mungkin habis itu langsung ngidam nih ya. Lihat video yang barusan ya. Itu aku langsung keinget sama rasanya. Itu badai. Jadi itu ada di Yogyakarta. Jadi karena kemarin pandemi after Lebaran itu, karena kami melihat di Jogja dan sekitarnya itu udah kondusif, makanya kita pemanasan dulu, pemanasan di sekitar Jogja. Tetap yang kita cari tetap legendari. Jadi kita itu konten ada di Gunung Kidul ya. Gunung Kidul itu salah satu wisata Jogja yang terkenal kan pantainya di sana ya. Itu namanya adalah ayam goreng Mbah Tumbu. Ayam kampung. Jadi diopor. Jadi kalau yang opor ya udah jadi opor, kalau yang digoreng berarti udah diopor dulu kemudian digoreng. Dimakan dengan sayur lodeh. Jadi itu lodehnya juga khas Gunung Kidul. Rasa seperti itu nggak akan didapatkan juga di kota lain. Terus sama sayur. Aku lupa ini sayur kelinci atau apa ya. Itu sayuran gitulah pokoknya yang ada di sana. Terus ketika dicampur jadi satu, sama spesialnya itu sambelnya. Itu sambel bawang. Gila. Wow. Aku bayangin lagi nih. Ngiler lagi. Itu benar-benar sangat recommended pokoknya. Harus dicoba kalau ketika datang jalan-jalan ke sana, ke Gunung Kidul. Masaknya tuh kelihatan masih pakai kayu juga. Ini mantep sih. Nah, itu benar-benar menggoda. Ini opornya ya. Jadi habis itu digoreng. Itu empuk, ini lodeh. Ini Dio. Nah, ini aku jangan dimakan. Wah. Aduh, itu enak banget. Itu gila. Aku kayak someday harus main ke sana terus makan lagi. Bukan cuma kamu, Dio. Aku, tim Trans 7 dan Sobat 7 semuanya harus banget ke sana nyobain ya. Apalagi mungkin kalau misalkan pecinta lodeh, pecinta ayam goreng, aduh, pengen banget pandemi cepat-cepat berakhir ya supaya bisa kulineran ya keluar kota. Pandemi cepatlah berlalu. Pandemi cepatlah berlalu supaya cepet-cepet bisa makan enak. Lodeh itu emang beda, lodehnya Gunung Kidul. Kemarin kita makan lodeh di Ponorogo, beda. Kalau di Ponorogo itu ada kunirnya, jadi dia warnanya kuning. Dan secara rasa berbeda. Kalau di Gunung Kidul itu kalau nggak salah ada dikasih sedikit tempe semangit, tahu ya? Tempe semangit. Tempe yang udah agak tidurnya agak panjang kayak itulah pokoknya. Masa aku bilang agak busuk gitu kan nggak bisa. Ya agak tidurnya agak panjang lah. Tidurnya agak panjang. Oke. Wah. Gitu. Jadi ternyata tuh walaupun lodeh, tapi di beda kota tuh beda-beda ya. Pasti ada hal yang bikin bedanya ya, entah bumbu atau mungkin isinya. Ya, itu beda-beda. Jadi mempunyai tes masing-masing dan keunikan masing-masing. Makanya alhamdulillah di kuliner ini jadi kami itu tahu makanan-makanan di sini itu beda-beda. Bahkan sate itu juga beda. Kemarin makan sate di Tulungagung kalau nggak salah ini ya. Tulungagung dia ada bumbunya itu dikasih petis. Kalau di kita mungkin atau sate modern itu pakainya kacang gitu kan. Kalau di sana kecap dikasih petis itu. Itu tesnya jadi beda lagi. Itu harus dicobain satu persatu. Makanya doakan ini semoga selalu lancar untuk bisa mendokumentasikan nantinya seluruh Nusantara.
Aduh, amin. Supaya kita bisa tahu ya. Aku Sobat 7 semuanya tahu nih kira-kira kalau misalkan pergi ke kota apa, udah tahu harus makan apa aja. Langsung browsing tuh konten-kontennya Diodoran dari YouTube. Di scroll. Iya, pencet tes des. Anda Wow. ngiler. Ngiler langsung ya. Nah, Dio kan tadi hobinya makan kambing ya kan. Terus yang dimakan tuh kalau aku lihat berlemak, ada santannya. Nah, kalau Dio sendiri nih menjaga kesehatannya tuh seperti apa sih? Karena kan makanan yang dikonsumsi kan banyak gitu yang nggak sehat mungkin kan, dari lemaknya, dari santannya dan lain sebagainya. Jadi biasanya aku tiap pagi itu harus minum air putih yang banyak, kayak 1,5 liter gitu tak habisin di pagi hari. Ketika lagi nggak trip kuliner atau nggak shooting food, emang benar-benar kayak cuma makan, ya berusaha untuk makan cuma sayur, terus buah untuk mendetox gitu. Dan ketika nggak syuting YouTube yang malam, aku jarang banget makan di atas jam 9 seperti itu. Kalau untuk olahraga sebenarnya cuma olahraga kecil-kecil, stretching seperti itu aja. Oh, Tapi I see. pastinya lebih baik, kalau lebih baik lagi untuk kayak olahraga yang mungkin gym, fitness ataupun lari-lari itu pastinya lebih baik. Tapi masih angan-angan gitu. Masih angan-angan, semoga segera terwujud juga ya angan-angan Amin, olahraganya. ya. Tapi yang penting minum air putih tetap rajin ya, dan olahraga Rajin. kecil-kecilan supaya badan tetap bergerak ya. Ya, tetap bergerak biar nggak kenceng nih ototnya ya. Wow. Apalagi itu makanan yang berminyak apa gitu kan. Waduh, itu emang ngeri. Apalagi yang lemak-lemak itu Iya. kayak tetelan, koyor terus itu. Nah, itu dia. Walaupun nikmat tapi Anda jahat. Nikmat tapi jahat ya. Kalau nggak jahat mungkin tidak nikmat ya. Kurang. Nah, kalau Dio pernah nggak sih nyobain makanan nih? Kalau misalkan dilihat dari gambar rasanya mungkin kelihatannya enak gitu, tapi ternyata pas dicobain rasanya zonk atau nggak sesuai sama ekspektasi. Oke. Jadi kalau untuk YouTube seperti yang aku udah bilang tadi ya. Jadi kalau untuk YouTube, karena yang kami ambil itu adalah kuliner-kuliner yang legend, itu alhamdulillah sampai saat ini sih nggak ada masalah yang berarti sih. Maksud tentang rasa itu, bahkan tentang rasa nggak ada kayak gitu. Paling kadang suka cuma ini sih, cuma kayak waktu izin itu kadang ada orang yang udah sepuh belum paham tentang dunia digital, itu kadang suka agak kayak gimana kayak gitu. Kalau tentang makanan yang zonk dulu banget itu pernah kayak yang udah kita take terus ternyata wah kok kayak gini ya, kita nggak tayangin waktu itu. Dulu banget, tapi sebelum kita fokus ke kuliner yang legendaris. Tapi kalau untuk saat ini di YouTube kita alhamdulillah aman-aman aja sih. Pas aku makan juga oke-oke aja, karena jadi semua itu kan mempunyai keunikan tersendiri tentang rasa yang mereka racik, yang beliau sampun sepuh ini mereka racik masakannya, itu pasti taste-nya itu masing-masing. Kalau untuk yang video Instagram ya karena kita udah kurasi terlebih dahulu seperti itu. Oke. Nah, Dio itu kan kalau makan di luar, di restoran gitu udah sering lah ya. Udah padet bahkan jadwalnya. Tapi kalau di rumah bisa masak nggak sih? Sering nggak makan masakan sendiri? Masak air ya? Masak air ternyata bisanya ya. Di rumah jarang banget. Jarang banget ya? Bisa, ya mungkin dari 100% hanya 2% kali makan di rumah Oke. gitu. Kalau masak bisa sih, masak bobor aku kesukaan. Jadi Masak bobor apa tuh? itu bobor. Bobor tuh kayak itu gimana tuh jadi Dio? daun singkong yang dimasak dengan santan. Oh, Seperti itu. iya. Ya, karena waktu dulu SMP kan aku sendiri, bapak ibu itu kan di luar kota. Jadi cuma tetangga itu masih ada ikatan saudara. Jadi kadang aku kayak pengen, karena di desa ya, di kanan kirinya itu banyak daun-daun singkong, singkong. Makanya aku nyoba kayak, karena itu yang paling aku suka, makanya aku belajar terus ya bisa. Sampai hari ini ya insya Allah masih bisa. Selain masak air. Wow, seru banget. Nah Dio, sebelumnya mungkin ada kesan atau pesan-pesan gak sih yang mau disampaikan sama Sobat 7 di rumah? Oh ya, oke. Buat teman-teman yang ada di rumah,
kalau hari ini karena kondisi lagi pandemi, stay safe and stay healthy. Juga untuk buat teman-teman yang konten kreator juga tetap semangat, harus selalu mempunyai ide-ide yang baru. Kalau hal ini dalam makanan, jadi jangan pernah mengejudge makanan itu enak nggak enak. Semua makanan itu enak menurut kami. Yang menjadi nggak enak itu mungkin karena basi seperti itu. Jadi punya ciri khas masing-masing seperti itu sih. Keren banget Dio. Dio makasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama, Semoga Mbak. kita bisa cepat-cepat kulineran bareng ya. Amin. Tak tunggu loh ini di Jogja. Oke. Kulineran di Tungguin Kota ya. Manado. Ya, siap. Semoga secepatnya bisa ke Jogja bareng Dio kulineran. Amin, ya. Oke Dio, makasih banyak atas waktunya Dio. Sama-sama. Bye. Bye. Itu dia Sobat 7. Aduh, aku ngobrol sama Dio bawaannya ngiler, lapar, pengen makan, pengen cepet-cepet jalan-jalan kalau pandemi ini udah berakhir. Semoga Sobat 7 juga merasakan hal yang sama ya. Tandanya videonya Dio keren abis. Oke deh Sobat 7, makasih banyak atas waktunya. Jangan lupa terus saksikan Sobat 7 Kepo di sosial media Trans 7. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Trans 7 ya Sobat 7. Bye! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.